Saya bersama Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Keri Lestari. Bu Keri, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Wiko. Bu Keri, COVID-19 ini kan belum ada obatnya. Lalu Avigan dan Chloroquine ini apa? Gimana cara kerjanya? Ya, pertama Avigan. Avigan ini adalah antivirus yang biasanya digunakan untuk pengobatan influenza. Dan juga karena kenapa digunakan untuk COVID-19, karena mempunyai karakteristik virus yang hampir mirip, yaitu virusnya mempunyai genom mRNA, sehingga digunakanlah untuk COVID-19 tersebut. Itu Avigan ya. Kemudian untuk Chloroquine, Chloroquine ini memang di beberapa negara itu digunakan untuk mengendalikan pasien-pasien yang memang mempunyai mempunyai gangguan dari infeksi COVID-19 ini. Namun mekanisme kerjanya beda dengan Avigan yang tadi. Kalau Avigan memang adalah antivirus, kalau ini adalah memang obat anti malaria, namun dipercaya mekanisme kerjanya adalah memblok dari reseptor angiotensin converting enzyme. Nah, di mana itu adalah dipercaya sebagai berdasarkan hasil riset sebagai tempat masuknya dari COVID-19, sehingga menjadikan COVID-19 ini tidak bisa bereplikasi dan tidak bisa mempengaruhi dari sel-sel yang sehat. Dan tentu saja beberapa negara di luar seperti Cina, kemudian juga di USA dan juga di Eropa juga digunakan obat-obat ini, termasuk di Malaysia. Dan itu memang mempunyai efektivitas yang baik. Dan tadi pagi saya mendapatkan informasi dari sejawat guru besar dokter spesialis penyakit dalam, obat ini sudah mulai digunakan baik Chloroquine maupun hidroksikloroquine dan mempunyai performa yang baik untuk memperbaiki kondisi pasien. Jadi obat ini bisa diterapkan ke semua pasien COVID-19 atau gimana sebetulnya, Bu? Ya, dalam kondisi seperti ini, maka memang kita mencari obat untuk mengendalikan COVID-19 ini. Namun pencarian obat baru itu memerlukan waktu yang lama. Sehingga dalam hal ini yang paling realistis adalah bagaimana kita menggunakan obat-obat yang ada, yang memang tersedia, dalam konsep repurposing drug untuk membantu life saving dari pasien-pasien yang ada. Namun tentu saja dengan selalu mengedepankan mutu obat dan selalu mengedepankan dari patient safety atau keamanan pasien. Sehingga kenapa kita menggunakan Avigan atau kita menggunakan chloroquine fosfat, karena obat-obat tersebut memang sudah ada dan memang kita sudah tahu profil pengobatannya. Kalau memang ini memang katakanlah ada efek samping, kita tahu bagaimana untuk mengatasinya. Dan kalau memang katakanlah ini berbahaya untuk yang penyakit jantung, yang wanita hamil dan sebagainya, kita sudah tahu bagaimana untuk mengatasinya. Sehingga keamanannya dapat dikatakan sudah bisa ditanggulangi dengan baik. Nanti ketika obat ini akan digunakan di Indonesia untuk pasien COVID-19, akan ada apa Bu, semacam pengecekan nggak, approval nggak dari pemerintah Indonesia atau dari ahli seperti Anda? Ya, kami sekarang kebetulan Ikatan Ahli Apoteker Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia yang isinya adalah tempat berhimpunnya apoteker dan juga dokter yang mempunyai kepeminatan di farmakologi, dan juga kami juga berkomunikasi dengan dan bekerja sama dengan baik dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Ahli Farmakologi Indonesia untuk kami juga melihat atau mentiter bagaimana dosis yang baik, kemudian bagaimana pola penggunaan yang baiknya supaya memang dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk terapi dengan seoptimal mungkin. Tentu berdasarkan critical advisor dari evidence base yang memang ada selama ini. Dan memang di PubMed, salah satu dari jurnal internasional yang selama ini digunakan para klinisi untuk mencari obat-obatan, itu memang sudah dipublish juga. Dan terakhir kemarin sore FDA juga sudah mempublish adanya
persetujuan penggunaan dari kloroquine ini untuk diujikan secara klinis oleh FDA. Oh, FDA bukannya menyetujui untuk obat tapi tidak spesifik ke COVID-19 ya Bu ya? Ya, jadi gini, FDA itu menyetujui untuk uji klinik dari kloroquine sebagai penanganan COVID-19. Oke. Ibu Kerry, saya ingin lebih banyak tahu soal Avigan dan kloroquine ini. Avigan ini kan obat influenza. Nah, kloroquine kina ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Ya. Koreksi saya kalau salah. Nah, apa yang membedakan atau gimana? Jadi gini, gini, saya cerita dulu ya antara kloroquine dengan kina. Silakan Ibu. Gini, kloroquine ini adalah senyawa sintetis. Dan kina itu adalah senyawa bahan alam. Kloroquine ini mempunyai dasar struktur molekul yang hampir sama dengan kinin. Kinin itu adalah zat aktif yang ada dalam ekstrak kina. Okay. Nah, oleh karena itu, maka dua-duanya ini mempunyai aktivitas anti malaria dengan mekanisme kerja yang sama. Kemudian kami dari Unpad melakukan juga kajian yang mendalam terhadap kedua struktur tersebut, baik itu struktur dari kloroquine maupun struktur itu dari struktur kinin. Kita coba dengan pemodelan docking di komputer, bagaimana sih ikatannya terhadap reseptor dari angiotensin converting enzyme tempat si virus tersebut masuk ke dalam sel. Ternyata memang kenapa saya sampaikan bahwa kinin ini punya potensi untuk digunakan juga seperti kloroquine. Karena apa? Karena kinin ini mempunyai ikatan atau binding koefisien dengan reseptornya itu lebih kuat daripada kloroquine. Dan tahun 1940 pernah terjadi resistensi terhadap kloroquine sebagai anti malaria, dan pada saat itu pun diganti dengan kinin dan hasilnya baik. Nah. Jadi tapi tentu saja penggunaan kinin atau yang tergandung di dalam pil kina sebagai untuk pengendalian dari COVID-19 itu memerlukan uji klinik terlebih Bu Kerry, perbincangan ini terlalu teknis mungkin untuk penonton, tapi intinya yang ingin saya coba pastikan adalah kita tadi kan Ibu bicara soal kina. Kalau dari farmakologi, ikatan farmakologi, saya tahu Ibu sedang bekerja meneliti ini semua. Nah, kita memang soal yang kloroquine deh, kita tidak bisa memproduksi sendiri ya Bu, karena kan kita juga akrab dengan pil kina. Ya, jadi gini, jangan campur adukan antara kloroquine dengan pil kina. Oke. Jadi kalau kloroquine sulfat ini bahan bakunya adalah sintetis. Bahan bakunya kita import, di Indonesia itu dimanufaktur. I see. Nah, kalau kinin itu berasal dari ekstrak kina. Bahan bakunya ada di Indonesia. Nah, sehingga Indonesia itu mandiri dari sisi bahan baku maupun manufakturnya. Jadi pemikiran kami dari Unpad itu adalah jika misalnya kita mempunyai kesulitan untuk mencari bahan baku dari kloroquine fosfat tersebut, karena permasalahan di beberapa belahan dunia ini sekarang juga sedang memerlukan dan juga ada masalah lockdown di negara yang lain, maka sebetulnya kita patut untuk mencoba penggunaan dari kinin tentu saja dengan uji klinik terlebih dahulu ya. Karena kan di luar negeri juga kan kloroquine fosfat ini dengan konsep repurposing drug dia langsung dengan metode reverse pharmacology langsung diuji klinikan. Kenapa? Karena obat ini kita sudah ketahui keamanan dan profil obatnya, sehingga kita ingin tahu bagaimana aktivitasnya terhadap pasien COVID-19 tersebut dengan cara diuji klinikan terhadap pasien. Terakhir Ibu, kan obatnya sudah dipesan 5 juta untuk 2 obat ini. Nah, seberapa besar ini akan membantu? Ini sangat membantu sekali. Di Malaysia penggunaan obat ini masuk ke dalam guideline terapi untuk penanganan COVID-19. Juga di Cina juga demikian. Sehingga dan juga sudah tadi saya mendapatkan informasi juga dari sejawat dokter spesialis penyakit dalam sudah mulai digunakan dan mempunyai performa yang memang baik dalam penanganannya. Ini disampaikan juga dalam webinar Perhimpunan Penyakit Dalam yang
yang disebarluaskan ke sejawat dokter semua. Jadi saya pikir ini sangat membantu untuk membantu Indonesia survive supaya tidak banyak pasien yang tidak tertolong, dan ini tentu saja adalah demi kemanusiaan untuk menyelamatkan pasien dan dapat survive dan dapat sembuh kembali dari infeksi COVID-19 ini. Baik, Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Keri Lestari. Bu Keri, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.